Halo wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kullul buduri idha tajalla muqbilan tasbu ilaihi wa kullu gaddin ahyafi. Law asma'u ya'quba dhikra malahatin fi wajhihi nasiyal jamal al-yusufi. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى جفي كملت محاسنه فلو أحدثنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di dalam masjid ini, dalam niat i'tikaf, dalam mengingat Allah dan mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang mulia, yang maha lemah lembut, yang maha perhatian terhadap kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perhatian kepada umat Nabi besar Muhammad, karena Nabi besar Muhammad makhluk yang paling Allah cinta. Dengan Nabi besar Muhammad kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah ciptakan. Karena apa? Bukan karena kitanya hebat. Karena nabinya kita adalah nabi yang terhebat. Nabinya kita adalah Nabi besar Muhammad. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Busiri, Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Allah jadikan kita umat yang terbaik ketika Allah jadikan nabi yang mengajak kita kepada Allah, nabi yang terbaik. Allah enggak rela terdapat dari umat Nabi Muhammad yang mana Allah biarkan seseorang dia pergi atau sampai kepada Allah melalui nabi yang lain, tapi Allah pilih yang ini. Allah berikan nabinya adalah Nabi Musa. Beberapa orang individu Allah pilihkan nabinya Nabi Isa. Ada beberapa orang yang Allah bilang ini hati semacam pantasnya diletakkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, sehingga Allah kumpulkan kita di dalam kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, mengucapkan sholawat dan melantunkan salam kepada Nabi besar Muhammad, Nabi yang Allah cinta, yang bahkan para nabi-nabi yang lainnya meminta permintaan yang agung dari Allah. Kalau Nabi besar Muhammad belum minta, Allah sudah memberikan apa yang beliau inginkan. Itu Nabi Musa alaihissalam, beliau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Nabi Musa menyatakan, ya Allah, lapangkanlah dadaku, gampangkanlah urusanku. Itu Nabi Musa minta. Tapi Rasulullah tanpa meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, lam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Enggak pakai minta, Allah sudah ngasih apa yang diminta oleh nabi-nabi yang lainnya. Nabi Yusuf Allah berikan syatrul jamal, setengah dari keindahan, tapi Rasulullah Allah berikan keindahan tersebut dengan sempurna. Nabi Ibrahim menyatakan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan saya hari di mana orang-orang dibangkitkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, yauma la yukhzillahu nabi walladzina amanu ma'ahu, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan nabi. Allah tidak menganggap nabi ini hina, tidak menganggap remeh. Nabi Ibrahim minta hal itu kepada Allah, tapi Rasulullah Allah berikan tanpa meminta. Nabi Musa meminta permintaan yang Allah nggak kasih. Ya Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya ingin melihatmu. Kata Allah, inna kalam taroni, kamu nggak akan melihatku selama kamu masih di dunia. Walakin inzur ilal jabal. Maka Nabi Musa tapi disuruh lihat gunung, mintanya melihat Allah, Allah suruh lihat gunung. Maka Allah tampakkan kekuasaan Allah pada gunung yang membuat Nabi Musa tidak kuat melihat keagungan dan kemuliaan Allah di gunung, yang membuat Nabi Musa pingsan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah yang meminang beliau. Allah memanggil Nabi besar Muhammad untuk Isra Mi'raj menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi besar Muhammad pun naik. Nabi Musa ketika naik ke gunung, Allah bilang, ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sendalmu wahai Musa, karena sungguhnya kamu di sesuatu tempat yang suci, tempat yang agung yang mulia. Buka sendal.
Tapi Rasulullah SAW Isra Mi'raj menggunakan sendal yang beliau pakai. Sendal yang beliau pakai sampai ke atas langit. Sedangkan Nabi Musa pengen naik ke gunung menggunakan sendalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang. Sampai dikatakan oleh seorang penyair, ladaturi Musa nudiyakhlaq wa Ahmadun ladal arsy lam yu'mar bi khal'ini alihi. Itu Imam ini menyatakan bahwasanya Nabi Musa di atas gunung disuruh Allah lepasin sendal. Rasulullah sendalnya sampai ke tempat yang agung, yang mulia, yang bahkan malaikat Jibril menyatakan, malaikat Jibril menemani Rasulullah dari di bumi. Rasulullah Isra ini dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke langit pertama, kedua dan berikutnya. Sampai ke suatu tempat, suatu batasan, Rasulullah bilang ke malaikat Jibril berhenti. Kata Rasulullah, Jibril, ada apa denganmu? Kamu nemenin saya dari di bumi. Sekarang sudah dekat sama Allah, kamu nggak maju, kamu nggak berani mendekat kepada Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kedudukan ini, batasan ini nggak pantas dilewati oleh makhluk manapun selain engkau. Hanya engkau yang bisa melewati batasan ini. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril mendekat sedikit. Ini malaikat Jibril yang punya sayapnya menutupi, kalau dibuka satu helai itu menutupi antara timur dan barat. Ketika maju sedikit, itu badannya mengecil sampai seperti seekor burung. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa maju. Rasulullah maju, enggak kenapa-napa. Pakai apa? Pakai sendal. Sendalnya Rasulullah bawa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendalnya bisa sampai kepada Allah. Maka hadirin hadirat, bagaimana bisa kita kalau berpaling kepada Rasulullah enggak sampai kepada Allah? Enggak diragukan lagi. Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita ikuti ajaran Rasulullah? Beliau yang menyatakan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat saya masuk surga, illa man aba, kecuali emang yang nggak mau masuk surga, nggak masuk surga yang itu. Sahabat bingung, emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Akhirnya mereka tanya, wa man ya aba ya Rasulullah? Memang siapa umat kamu yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, memprioritaskan syariatku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, melenceng dari ajaranku, maka dia tidak mau. Lihat lafaz Rasulullah, gak bilang maka dia masuk neraka. Karena pertama, yang taat masuk surga. Kebalikannya mesti yang gak taat, yang maksiat masuk neraka. Tapi Rasulullah gak mau mengucapkan lafaz tersebut. Beliau bilang, berarti yang mau masuk surga, yang taat kepadaku pengen masuk surga, akan masuk surga. Tapi yang maksiat kepadaku, berarti dia emang gak mau masuk surga. Artinya yang memasukkan kita ke dalam surga, Allah memang memasukkan kita ke dalam surga. Dan neraka itu pilihan Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita pilihan. Kita pengen ke jalan surga apa jalan neraka. Itu Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, al-jannatu agrabu ila ahadikum min syirakin alif wan naru mithlu dzalik. Sungguh surga amatlah dekat dari setiap orang dari kalian, lebih dekat dari sendalnya sendiri. Dan api neraka juga demikian. Maksud dari hadis ini, kita di dalam kehidupan kita punya pilihan. Banyak orang yang berharap hadir majelis, tapi ditipu oleh syaitan. Kamu mending jangan hadir majelis. Kamu mendingan kita jalan ke tempat ini, maksiat ini dan itu, mabok dan lain sebagainya. Diajak maksiat ini dan itu, lalai, lupa, gak sholat maghrib, gak sholat isya mungkin. Tapi orang yang melewati sini, yang melewati ujian ini, orang tersebut artinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat dengan sebenar-benarnya, birrul walidain dengan sebenar-benarnya. Tapi orang yang ngikutin hawa nafsu, ayo birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ngapain saya orang berbakti ke orang tua saya? Udah tua nggak usah dipikirin, bentaran juga mati. Astagfirullahaladzim. Ini orang semacam ini lebih memilih neraka. Padahal surga ada di depan matanya. Taat kepada orang tua, birrul walidain, itu memasukkannya, membawanya ke dalam surga. Tapi dia nggak memilih hal tersebut. Ini maksud dari Rasulullah, dari hadis Rasulullah. Yang taat dia mau masuk surga, yang nggak taat emang dia yang nggak mau masuk surga. Dia salah dia. Maka hadirin hadirat, hendaknya setiap orang dari kita menjalankan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman dengan sebenar-benarnya di dalam ketaatan kepada Allah,
baik di dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dari takwa. Imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Itu setiap khutbah kita harus hadir sholat Jumat. Kemarin hari Jumat kita hadir sholat Jumat. Setiap sholat Jumat itu khotib pasti wajib khotib. Kalau nggak mengucapkan ini, Jumatannya nggak sah. Apa itu al-wasiyah bil taqwa? Khotib wajib mewasiatkan orang-orang untuk bertakwa. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Maksudnya apa? Kita dengar tapi kita nggak tahu makna. Makna takwa dua bagian. Bagian pertama dari ketakwaan adalah patuh dan menjalankan semua perintah Allah. Bagian kedua, menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita melakukan suatu maksiat, kita tinggalkan. Itu bentuk ketakwaan. Atau kita melakukan ketaatan, itu juga bentuk ketakwaan. Dan ketahuilah hadirin hadirat, ketakwaan, nilai Islam, nilai iman yang kita lakukan, baik yang sunnah atau yang wajib, itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita terus-menerus mengikuti sunnah Rasulullah, walaupun sunnah ini hal-hal yang sepele, yang sedikit demi sedikit, Allah akan sampaikan kita kepada hal-hal yang mulia. Dan sebaliknya, kalau yang kita lakuin adalah maksiat, kita anggap maksiat kecil. Iya, maksiat kecil, terus jalan lagi maksiat kecil sampai terbiasa sama maksiat kecil, nganggap maksiat kecil keseharian, bukan maksiat lagi. Lalu yang tadinya melakukan maksiat kecil secara ngumpet-ngumpet, nggak lama mulai berani melakukan maksiat kecil di hadapan orang atau di hadapan orang mulia, di hadapan ustadznya, di hadapan guru, nggak apa-apa, biasa aja. Maksiat kecil dianggap ringan, nggak lama baru jatuh kepada maksiat besar, kabair, maksiat besar. Contohnya hadirin hadirat seperti Allah melarang seseorang untuk meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, orang yang ninggalin sholat salah satu maksiat besar. Orang nggak mungkin ninggalin sholat kalau dia masih sholat sunnah. Kalau masih sholat sunnah, sholat wajib pasti terjaga. Karena akal akan mikir, ngapain saya sholat sunnah tapi yang wajib ditinggalin? Pasti bakal sholat yang wajib dulu. Tapi kalau orang yang terbiasa meninggalkan sholat sunnah, terus di atas itu sholat yang wajibnya ditinggalin sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan terbiasa meninggalkan hal yang wajib sampai menjadi tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat jatuh ke maksiat yang besar dari maksiat yang kecil. Atau orang dari memandang wanita yang bukan mahram nggak apa-apa, akhirnya dia pandang dosa kecil, dia bilang ini dosa kecil nggak apa-apa, dianggap remeh. Lalu nggak lama bersentuhan dengan yang bukan mahram, naik derajat lagi pergi sama yang bukan mahram, naik derajat lagi dia jalan-jalan, kenalan, chattingan sama yang bukan mahram, pacaran dan lain sebagainya. Nggak lama lagi jatuh ke dosa besar, jatuh ke dalam perzinahan. Jalan menuju dosa besar melewati dosa-dosa kecil. Ini dosa-dosa kecil Allah larang kita untuk lakukan. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Yang dimaksud langkah syaitan ini dia dosa-dosa kecil yang membawa kita kepada dosa-dosa yang benar, dosa-dosa yang amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat, hendaknya kita tahu bahwa kita punya musuh. Jangan kita hidup semua orang baik, Rasulullah ini orang baik. Kita punya musuh. Siapa musuh kita? Syaitan. Musuh kita hawa nafsu kita. Itu musuh kita. Dunia yang mempermainkan akal kita itu adalah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, kata Allah di dalam Al-Quran. Maka anggaplah syaitan sebagai musuh. Allah nggak cukup menyebut syaitan adalah musuh kalian, diam, enggak. Karena Allah tahu, banyak orang yang tahu syaitan musuh kita, ya, tapi dia memperlakukan syaitan seakan-akan teman, seakan-akan kerabat. Syaitan bilang, ayo kita tinggalin sholat maghrib, bismillah. Kita tinggalin sholat isya, ayo ikutin ajakan syaitan, ikutin ajakan iblis, ikutin ajakan syaitan dan lain sebagainya. Sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena inilah Allah katakan fattakhiduhu aduwa. Lihat syaitan dengan pandangan ini musuh saya. Ini orang yang mau menjatuhkan saya kepada maksiat. Dan orang kalau jatuh dari maksiat ke maksiat lainnya, maka dari maksiat tersebut dia akan ngikutin syaitan. Dia akan menjadi pengikutnya syaitan. Sebagaimana yang kita sebutkan, nggak mungkin seseorang sampai ke dosa besar kecuali dengan dosa yang kecil.
Makanya hadirin hadirat, Allah jadikan sebagaimana Allah jadikan kita punya musuh, Allah jadikan kita punya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin adalah ikhwah, saudara satu sama lain. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terdapat perselisihan antara saudara kalian, perbaiki. Bukan malah saling mendukung yang satu dan tidak mendukung yang lainnya. Bukan makin saling membakar sesuatu masalah yang kecil dia bakar, atau masalah yang sudah selesai, sudah padam, dia nyalain lagi apinya, dia bakar lagi masalah tersebut. Jangan hadirin hadirat. Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita sehingga siapapun yang menghancurkan persaudaraannya atau tali silaturahminya dengan keluarganya atau dengan sahabat atau kerabatnya, pada hakikatnya yang dia hancurkan adalah sesuatu yang Allah bangun, ikatan yang Allah jalin. Dia menghancurkan ikatan yang Allah jalin. Hubungan yang Allah hubungkan itu dia rusak, dia hancurkan. Jadi pada hakikatnya dia bukan kurang ajar terhadap keluarga atau kerabat atau temannya, tapi ini adalah sesuatu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau kena masalah, dia datang ke sahabatnya minta nasihat, minta wasiat, minta faedah dari ahli hikmah. Itu dikatakan idza kunta fi hajatin mursid fa arsil wa la tusihi wa in babu amrin 'alaikal tawa fashawir hakiman wa la ta'sihi. Kalau kamu punya masalah, hendaknya kamu datang kepada hakim, orang yang punya hikmah, orang yang punya ilmu pemahaman yang baik, datang kepadanya, maka dia akan memberikan kamu nasihat yang menyelesaikan masalah-masalahmu. Itu katanya hadirin hadirat. Dan orang kalau kena masalah, dia nggak merujuk ke sahabatnya, nggak merujuk ke ahli hikmah, dia malah merujuk kepada syaitan. Dia ngira, oh saya mabuk, saya lupa semua masalah saya. Nggak mungkin. Justru dia dari masalah masuk ke masalah lainnya. Syaitan dia kira, oh enak sama syaitan, pada zahirnya enak. Emang jalan menuju neraka enak pada zahirnya, tapi pada hakikatnya ada. Syaitan jatuhin dari tangga menuju tangga lainnya sampai ke jurang. Itu dijatuhin sama syaitan sedikit demi sedikit. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga diliputi dengan hal-hal yang susah bagi hawa nafsu, hal-hal yang berat. Ayo sholat, puasa, lagi enak-enak makan, puasa, lagi enak-enak ngobrol sama teman, main game. Ayo masuk masjid sholat, lagi enak-enak duduk dipanggil orang tua, ayo bangun nyaut. Nggak boleh ngomong ke orang tua, itu udah nggak boleh. Wala taqul lahuma uff, jangan bilang kata uff. Artinya orang tua manggil, capek. Itu kata, itu nggak boleh. Allah larang di dalam Al-Quran. Jadi ribet, dia bilang mau masuk surga ribet banget, berarti jalannya benar. Tapi kalau mau masuk surga, tapi enak banget maksiat ini dan itu, semuanya nikmat, semuanya lezat. Secara zahir, harta masuk, duit masuk, sholat ditinggal, kerja jalan, tapinya sedekah nggak jalan. Hal-hal yang tidak Allah wajibkan dia jalankan, tapi hal-hal yang Allah wajibkan dia tinggalkan. Maka dengan hal ini dia harusnya paham, tahu, menyadari bahwa jalan yang dia lihat secara zahir nikmat, itu nikmatnya cuma di lisan. Huffatin nar bisyahwat. Api neraka tuh diliputi, jalan menuju api neraka isinya adalah syahwat. Syahwat zina, syahwat judi, syahwat riba, syahwat ini, syahwat narkoba dan lain sebagainya. Itu dihidangkan oleh syaitan. Dia ikutin satu demi satu, dia nggak sadar depannya apa. Karena dia ketika jalan sambil nunduk nggak melihat, sehingga tiba-tiba udah di depan api neraka. La yara illa nar tilqa wajhi. Tiba-tiba di depannya api neraka. Mau mundur udah nggak ada jalan mundur lagi. Mau kembali sudah nggak ada jalan kembali lagi. Sekarang tapi hadirin hadirat, semua dari kita yang hadir, kalau kita ingin kembali bisa. Selama kita belum meninggal, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan mendengar panggilan kita. Kita kembali kepada Allah, Allah akan terima taubat kita. Maka kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita, semua kekhilafan kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula 'umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna 'alaih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratika al-'aliyyah fi sa'atina hadhihi ta'ammu khairatuha al-bariyyah wa rummatal muhammadiyah fi al-dhahirah wal khafiyah
وتب علينا توبة نصوحا ومنحنا رضوانك الأكبر واصلح لنا ما بطن وما ظهر وصلى الله على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan khusus untuk orang-orang yang di kampung ini, para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, ketua RT dan lain sebagainya, dan semua panitia, ibu-ibu, bapak-bapak yang kecil dewasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua kita dari kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.